Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebar Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sempat muncul pada video sebelumnya ya. Saat saya membuahkan tabulam pot yang pendek sudah berbatang besar, kemudian percabangannya sudah bagus. Ada yang tanya, kok bisa bibit batangnya itu sudah besar sedangkan masih dalam pot kecil dan kemudian bisa berbuah. Pada video kali ini akan saya tunjukkan rahasianya ya. Jadi teknik pembuatan bibit itu memang disambung dari batang yang sudah besar seperti ini, tidak dari okulasi, sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Dan ini bisa langsung nanti dilakukan treatment pembuahan, tapi tergantung juga karena ini batangnya masih muda ya. Tentu saja nanti akan lebih sulit. Untuk batang yang disambung terserah teman-teman ya. Nanti yang penting percabangnya sudah bagus, kemudian batangnya sudah tua. Pilihlah batang dari pohon mangga yang saya contohkan seperti ini, yang sudah lebih tua daripada ini. Bisa disambung kemudian langsung dijadikan bibit tabulam pot dan tentu saja cepat berbuah dibandingkan dengan hasil okulasi atau mungkin sambung pucuk. Seperti apa prosesnya? Simak selengkapnya hanya di Hatakebar Farm Channel. Selamat sore bos, kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara saya melakukan pembuatan bibit tabulam pot yang langsung besar. Soalnya dalam beberapa video perawatan tabulam pot yang sedang berbuah itu ada yang tanya, kok bisa tabulam potnya pendek kemudian batang bawahnya itu besar dan sudah bercabang. Inilah rahasianya ya. Jadi bibit tabulam pot itu saya buat itu dari sambung susu atau mungkin cangkok susu. Saya sambung dari batang indukan yang sudah besar seperti ini, yang cabangnya sudah bagus. Kemudian saya lakukan sambung susu atau cangkok susu dan saya turunkan, kemudian jadilah tabulam pot yang besar, batang utamanya kemudian sudah bercabang seperti ini. Oke ya, ini akan saya tunjukkan nanti bagaimana prosesnya, tapi untuk teknis secara lengkapnya itu nanti akan saya jelaskan pentingnya saja bos, inti-intinya saja, karena untuk video sambung susu sudah pernah saya tutorialkan pada teman-teman ya, ada di sini videonya. Ini akan saya lakukan cepat saja. Jika teman-teman mempunyai pohon mangga yang sudah banyak cabangnya seperti ini bisa dijadikan tabulam pot ya, dengan cara disambung susu seperti yang akan saya contohkan pada video ini. Ini sudah saya siapkan tanaman dari biji ya, ini sudah tua kemudian berkayu karena cabang yang akan saya sambung ini juga sudah tua dan berkayu bos. Oke ya, nanti teman-teman bisa hanya satu kaki saja. Untuk yang akan saya contohkan ini nanti dua kaki ya, akan saya buat pendek saja ya, nanti tidak terlalu tinggi. Akan saya sambungkan di sini, kemudian di sisi sebelah kanannya ini, agar nanti jika ditanam di dalam pot terlihat bagus pendek kemudian sudah bercabang banyak. Video ini nanti tidak detail ya secara teknisnya, karena untuk detailnya sudah saya praktekkan dalam video ini, bisa dilihat. Ini nanti akan saya jelaskan untuk yang penting-penting saja, karena ini saya juga tinggi ya pohonnya, jadi agak susah karena saya sendirian, tidak ada kameramen bos. Akan saya sayat di sini ya untuk menempelkan kakinya. Kemudian untuk penyayatannya nanti upayakan itu harus rata, agar nanti seedling atau batang bawahnya itu bisa menempel dengan rapat. Jika rapat itu akan mempercepat keberhasilan tumbuhnya akar pada batang yang kita tempelkan di sini.
seperti ini ya bos. Ini sudah disayat, sayatannya lurus seperti ini. Kemudian setelah disayat, ini dikasih pengikat ya dengan plastik es yang sudah saya tarik untuk menyelipkan nanti batang bawahnya. Karena ini batang bawahnya ini sudah agak besar, jadi harus saya ikat di sini ya, harus saya kasih pengait dulu. Ini keduanya sudah saya sayat bos, di bagian sini juga sudah. Nanti akan langsung saya sayat batang bawahnya, kemudian akan saya tempelkan di sini. Maksudnya lurus seperti ini bos ya. Jika nanti ditempelkan itu akan presisi ya, jadi tidak ada rongga. Oke, ini akan saya masukkan saja ke sini. Oke, seperti ini ya bos. Kalau sudah saya tempelkan keduanya, ini mohon maaf tadi susah ya. Ini juga sudah mulai gerimis kecil, kayaknya mau hujan. Ini akan saya lakukan cepat saja bos, mohon maaf ya. Kenapa ikatannya ini saya banyak sekali? Karena ini berat ya bos. Ini plastiknya 1 kilogram ukurannya. Jadi ini agak berat karena batang bawahnya juga sudah lumayan besar. Jadi seperti ini ya ikatannya. Saya ini sekaligus tadi untuk membantu supaya ini tidak jatuh. Jadi terlalu banyak ini ya. Kalau sudah seperti ini tinggal dilakukan pelilitan ya. Dililit menggunakan plastik PE02 atau menggunakan plastik yang lain. Yang penting rapat, air tidak bisa masuk ke dalam irisannya ini bos. Kalau masuk ke irisannya nanti bisa menyebabkan kegagalan. Oke ya, ini akan saya lilit dulu menggunakan plastik PE02. Oke bos, seperti ini ya. Mohon maaf tidak bisa saya detail karena ini juga sudah hujan ini bos ya. Tuh bisa dilihat hujan ini bos. Tuh hujan, mulai hujan ini bos ya. Kemudian ini yang paling penting, ikatan di atasnya ini ya. Ikatan di atasnya ini harus benar-benar kencang, karena kalau tidak air hujan ini akan masuk ke dalam sambungan. Beberapa minggu yang akan datang ini mungkin akan saya lakukan pengeratan seperti biasa ya, agar batang bawah yang disambungkan ini cepat mengeluarkan akar. Nih bos ya, sudah mulai hujan kan? Nah ini oke. Seperti itu saja. Video akan saya lanjut ketika batang yang disambungkan ini sudah mulai mengeluarkan akar. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Selamat sore bos, akan saya update perkembangan pembuatan bibit dengan metode sambung susu yang saya lakukan 2 bulan yang lalu. Ini memang cukup lama ya, akan saya jelaskan penyebabnya. Biasanya saya dalam melakukan kegiatan sambung susu atau mungkin cangkok susu 1,5 bulan bisa dipanen atau dipotong ya. Tapi untuk yang ini umurnya kira-kira 2 bulan. Walaupun ini sudah saya lakukan pengeratan 3 minggu setelah dilakukan penyambungan ini, tapi nyatanya yang keluar akar terlebih dahulu adalah batang yang di sebelah kiri ini. Sedangkan yang di sebelah kanan dia itu keluar akarnya menyusul ya, atau lebih lambat. Kenapa bisa seperti itu? Ini banyak sekali teman-teman yang memang melakukan sambung susu 2 akar seperti yang saya lakukan ini. Yang satu sudah mengeluarkan akar, kemudian batang bawah yang satunya belum. Nah ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya karena batang yang kita sambungkan ini tidak sehat kondisinya saat kita melakukan penyambungan, atau mungkin bisa juga dalam melakukan sambung ini irisannya tidak rata ya, atau tidak lurus sehingga menempelnya lebih lambat.
Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, selama kita lakukan goresan seperti ini. Kemarin ini juga saya lakukan penggoresan di bagian ini, masih hijau batangnya, maka masih banyak kemungkinan ini akan mengeluarkan akar. Oke ya, cuma agak lebih lambat seperti dalam video ini. Namun bisa Anda lihat sendiri akarnya ikut keluar ya, dan ini sehat banget bos, pertumbuhannya menyusul yang ini. Kemudian ada salah satu teman lagi yang tanya, tandanya batang bawah yang ditempelkan ini masih hidup, itu apa ya? Ini sebenarnya sudah sering saya tutorialkan pada teman-teman ya, atau sering saya jelaskan. Tandanya adalah kokopit yang kita bungkus ini menguap seperti ini bos. Tandanya batang yang kita sambungkan ini masih hidup dan akar sedang mulai berkembang. Jika dalam 2 minggu atau 3 minggu kokopit yang di dalam plastik ini tidak mengeluarkan embun seperti ini, maka bisa ada kemungkinan batang yang kita sambungkan itu gagal atau mengering. Oke ya, ini akan langsung saya potong saja karena kokopitnya sudah kering, kemudian ini sudah genting ya ikatannya. Inilah suatu keuntungan juga bagi kita kalau kita menggunakan kokopit dalam sambung susu atau cangkok susu ya, seperti ini bisa menjadi indikator jika kokopitnya sudah kering dan akarnya sudah tua. Inilah waktu yang tepat untuk dilakukan pemotongan. Oke, ini akan langsung saya potong saja ya. Ini kemarin banyak tunas yang tumbuh seperti ini, tapi saya buang saja. Oke bosku, ini sudah berhasil saya potong dan langsung akan saya tanam saja agar video tidak terlalu panjang. Oke, bisa dilihat ini akarnya ya, bagus, sangat mantap bos. Langsung akan saya tanam saja ini ya. Nah, ini akarnya top. Oke, seperti ini ya, sudah saya tanam. Dan ini teman-teman perlu diketahui bahwa media tanam ini tidak saya campur dengan kohe kambing atau mungkin pupuk kandang ya. Ini saya murni hanya tanah gembur kemudian sekam mentah seperti yang Anda lihat. Seperti biasa, ini tempatkan di tempat yang teduh saja jika teman-teman praktekkan. Tapi karena ini sudah saya lakukan pengeratan, ya aman-aman saja. Ini kalau siang panas bos, ini saya sore hari ya. Jadi aman-aman saja kalau sudah dikerat. Nah, ini juga teman-teman salah satu fungsinya melakukan pengeratan pada sambung susu atau cangkok susu. Dengan kita melakukan pengeratan seperti yang saya contohkan dalam setiap sambung susu atau mungkin cangkok susu, fungsinya adalah untuk melatih batang yang disambung ini nanti hidup dengan akar yang baru. Jadi setelah dipotong aman-aman saja. Bahkan saya tempatkan biasanya di tempat yang terkena sinar matahari. Oke ya, inilah cara saya dalam membuat bibit tabulam pot.
sudah langsung besar seperti ini, seperti yang Anda lihat. Nah, ini tentu saja akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan bibit dari sambung pucuk atau mungkin sambung sisip, apalagi okulasi. Seperti itu ya caranya, dari awal sampai penanaman sudah saya contohkan dalam video ini. Untuk teman-teman nanti bisa melakukan sambung susu atau himpit akar ini dengan satu kaki saja ya, atau penempelan satu kaki, bisa juga 2 kaki. Tapi kalau untuk batang yang sebesar ini ya gunakan lebih dari 1 saja, karena nanti setelah ditanam ini lebih kuat dan perakarannya akan tumbuh semakin bagus lagi. Dan tentu saja hal ini akan membuat tabula pot ini nanti jika berbuah akan semakin bagus lagi ya, karena perakarannya kuat. Kalau saya untuk batang yang besarnya lebih dari ini yang saya contohkan, biasanya saya lakukan 3 kaki dalam penyambungannya ya, agar nanti lebih kuat lagi dan lebih bagus lagi ditanam di dalam pot. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman jadi tidak penasaran lagi kenapa rata-rata tabula pot di tempat saya itu pendek, kemudian bercabang banyak ya, kemudian rimbun, dan batang utamanya ini sudah besar. Inilah rahasianya, bukan dari sambung pucuk, okulasi, atau mungkin dari sambung sisip. Ini dari approach grafting atau sambung susu atau himpit akar. Inilah ya caranya. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah, baik pada pohon mangga seperti ini, pohon alpukat, atau mungkin pohon buah yang lain. Dan tentu saja bibit yang dihasilkan dari teknik ini akan lebih cepat berbuah dibandingkan teknik grafting yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mempraktekkan dan menjelaskan. Video saya akhiri, jangan lupa berkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars?